Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Indeks dolar tanggal 9 Maret 2023. Kalau kita perhatikan pergerakan di hari Rabu ya, kemarin membentuk candle, ditutup di candle long legs doji, artinya di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dan tentunya ini adalah kemarin itu adalah hari terakhir ya, di mana si Jeremy Powell menghadap kepada Senat untuk menjelaskan plan kerjanya ya untuk di bulan Maret ini, khususnya nanti di tanggal 22 Maret, apakah akan dinaikkan sebesar 50 basis point atau hanya sebesar 25 basis point. Dan tentunya hasilnya yang kemarin setelah laporan kepada Senat ya selama 2 hari dari hari Selasa dan hari Rabu, di sini mendapatkan hasil di mana ada persetujuan untuk menaikkan tingkat suku bunga sebesar 50 ya basis point, yang dimana si Fed sikapnya lebih hawkish dengan catatan selama perjalanan dari minggu ini ya sampai dengan minggu depan sebelum tanggal 22, jika mana data daripada Amerika menunjukkan hasil yang positif ya atau memberikan dampak positif datanya tersebut, maka si Jeremy Powell akan memberikan sikap hawkish ya atau lebih agresif dalam menaikkan tingkat suku bunga untuk melawan penurunan inflasi sebesar 2%. Dan tentunya untuk minggu ini ya, khususnya di hari Jumat nanti akan rilis non-farm payroll dan unemployment rate. Kemudian di minggu depannya itu hari Selasa akan rilis CPI ya atau inflation rate Amerika, akan update di hari Selasa minggu depan. Dan beberapa data penting tersebut nantinya yang akan menjadikan gambaran ya si Jeremy Powell apakah akan memberikan sikap lebih hawkish atau lebih dovish. Dan tentunya dengan tidak ada kepastian secara ucapan ya, di sini respon pasar memperlihatkan posisi di mana pergerakan indeks dolar di hari Rabu kemarin ya membentuk sebuah pergerakan long legs doji, atau di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Oke, sekarang kita lihat secara teknikal ya untuk di time frame daily ini. Setelah terjadi kenaikan ya, pergerakan impulsif bullish, di sini menjadikan sebuah catatan. Yang pertama, ada terjadi breakout ya area high weekly 105.359. Posisi ini ada terjadi breakout structure ya di posisi ini. Ini menunjukkan terjadinya penguatan ya, tren bullish masih terjadi untuk pergerakan indeks dolar itu sendiri. Nah, ini posisinya, karena kalau kita perlihatkan dari posisi kenaikan terakhir ya, di posisi ini di terendahnya 100.82 ini terjadi kenaikan membentuk swing low, swing high, breakout sekali lagi, breakout structure, kemudian retest, breakout lagi structure, kemudian dia retest dan breakout lagi structure. Artinya ada kecenderungan membentuk swing high, swing low ya, dimana ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Dan posisi saat ini ada potensi kenaikan berlanjut ya setelah pasca terjadinya breakout. Tapi hal yang menariknya di sini, di atasnya daripada area yang sudah di breakout, apalagi 105.631 yang menjadikan key resistance sudah di breakout juga. Di sini menandakan potensi pergerakan indeks dolar dalam jangka waktu kedepannya ya, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek, ini memberikan dorongan bullish kepada indeks dolar. Dan tentunya kalau kita lihat secara struktur pergerakannya ya, dimana di sini naik turun ya, naik turun membentuk higher high, higher low. Dan perhatikan di sini sudah membentuk high baru ya. Ini ada pembentukan naik baru, dan tentunya ternyata di sini ada area imbalance dan area order block di time frame D1. Ada area supply di sini. Dan menurut saya antara dua informasi ini tinggal kita pantau. Kalau nanti dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa memberikan dorongan bullish kepada indeks dolar, maka kecenderungannya nanti akan koreksi ya, tinggal dipantau antara area 50% atau 61,8%. Nanti kita lihat time frame yang lebih kecil, tentunya akan membentuk pergerakan seperti ini dan melanjutkan kenaikan hingga berhasil break di atas daripada area order block atau resisten tertingginya yang di wilayah ini ya, berkisaran antara ya kurang lebih di 107.195 ya, itu menjadikan resisten
195. Oke. Nah, ini menjadikan titik resisten di tertingginya berikutnya. Oke, jadi gambarannya ini seperti ini kondisinya, dan saat ini memang sudah break up structure dan bersentuhan dengan resisten terdekatnya, dan di sini juga ada imbalance. Apakah ini akan terjadi penolakan dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan? Besar kemungkinan itu bisa terjadi ya. Sekarang coba kita lihat time frame 4 jam untuk melihat secara detail daripada pergerakan saat ini. Ya, ini membentuk sebuah area base ya, atau area konsolidasi di mana buyer dan seller tadi ya, ada dorongan buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dan posisi pergerakan saat ini sudah menjauh dari EMA 50. Ini juga mendorong bahwasanya indeks dolar masih kecenderungan dalam posisi kenaikan. Oke, sekarang kita lihat, karena posisi saat ini konsolidasi itu adalah area ini ya, membentuk sebuah kandang ya, atau membentuk sebuah area konsolidasi, area sideways ya, areanya ini. Maka selama tidak berubah dari posisi pergerakan konsolidasi masih dalam area kandang, maka kemungkinan besar pergerakan pasti akan membentuk sebuah pergerakan sideways atau konsolidasi seperti ini. Oke, itu yang kondisinya ya. Dan tapi kalau nantinya ternyata ada dorongan seller dan berhasil break di bawah high weekly ya, artinya turun, maka kita bisa tarik menggunakan Fibonacci retracement. Contohnya seperti ini dari swing terakhir ya. Kurang lebihnya di sini kita tarik sampai dengan high tertinggi terakhir. Oke, kita menemukan area golden level tepat berada di EMA 50. Ini bisa dijadikan acuan untuk terjadinya koreksi menuju wilayah area golden level. Oke, area tersebut ya. Sekarang kita coba turunkan di time frame 1 jam. Untuk time frame 1 jam, nah tepat berada di area golden level, saya melihatnya ada posisi imbalance ya di wilayah ini ya, antara candle 1 dan candle berikutnya ini terjadi gap ya, ada terjadi gap di wilayah ini. Maka ini kondisinya pasti akan terjadi apa ya, ini area yang menurut saya kecenderungannya kuat untuk terjadi pelemahan pada indeks dolar. Karena di sini ada area imbalance ya, saya tandain. Nah, area tersebut tepat berada di area golden level. Jadi tidak ada kemungkinan menurut saya akan terjadi koreksi sampai dengan wilayah ini. Ya, karena di sini juga ada trend line. Artinya untuk hari ini saya melihatnya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke ya, akan ada terjadi pelemahan. Apakah sesuai dengan news yang nanti akan kita bahas di akhir sesi video? Ya, nanti kita lihat ya. Tentunya saya melihatnya potensinya akan terjadi break di bawah area high weekly ya, dan menuju area golden level. Di area sini tadi di time frame 4 jam ada EMA 50 ya, kita lihat, dan posisinya di sini ada terusan trend line dari sini. Besar kemungkinan baru dia akan melanjutkan kenaikannya, akan break daripada high-nya 105.883 akan menuju ke level berikutnya, yaitu bisa menuju ke area order block di time frame 4 jam. Ini saya ganti warna hijau, kecenderungannya akan bergerak naik. Oke, jadi ini ya yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar secara teknikal. Sekarang saya akan melanjutkan memberikan informasi ya untuk data ekonomi, kalender ekonomi yang nanti malam akan rilis. Langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk kalender ekonomi malam ini yang akan rilis tanggal 9 Maret 2023 pukul 8.30 ya, setengah 9 malam. Di sini ada initial jobless claim. Kita buka dulu. Oke, kita buka dulu posisinya. Untuk initial jobless claim yaitu ini ya, jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran turun 2.000 dari minggu sebelumnya menjadi 190.000. Pada minggu yang terakhir ya, 25 Februari di bawah ekspektasi pasar sebesar 195.000. Nilai terbaru tetap mendekati level terendah 9 bulan dari 183.000 yang dicapai pada akhir Januari, memberikan bukti lebih lanjut bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat sebagian tetap ketat untuk mengurangi partisipasi angkatan kerja. Jadi artinya posisinya masih kecenderungannya positif ya kalau kita lihat. Oke, sekarang kita lihat secara grafik posisinya semenjak tanggal 5 Februari ya, masuk di bulan Februari, memang kecenderungan untuk
klaim pengangguran itu sendiri itu terjadi pelemahan, artinya positif untuk indeks dolar. Makanya saya katakan di bulan Februari itu data bagus-bagusnya ya untuk Amerika Serikat, baik itu dari data pengangguran, dari data tenaga kerja, dari data permintaan jasa ataupun barang, dari manufaktur ya, itu semua kondisinya positif ya. Dan disitulah yang menyebabkan kenapa inflasi yang ada di Amerika menurut saya tetap bisa bertahan sekitar 6,4% yang rilis di bulan Februari kemarin. Dan ini yang menunjukkan posisi bahwasanya ekonomi Amerika itu membaik, masih dalam positif gitu. Dan itulah PR kenapa si Jeremy Powell begitu susah untuk menurunkan inflasi hingga 2%. Dan diprediksikan untuk malam ini ya, kita lihat dari tanggal 9 bulan 3, data sebelumnya yaitu 190.000. Oke, konsensus dan perkiraan ada kenaikan sebesar 195.000 sampai dengan 192.000. Artinya jika mana nanti aktualnya masuk kepada area konsensus dan perkiraan, itu menunjukkan potensi penguatan kembali ya pada data klaim pengangguran. Jadi banyak orang yang mengklaim pengangguran ya, dalam arti banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Dan disinilah nantinya akan berdampak kepada indeks dolar terjadi penguatan kembali ya. Jadi ini yang kita perhatikan. Tapi selama data tersebut ini menurut saya selama masih di bawah 200.000 ya, masih di bawah 200.000, maka di situ menunjukkan potensi kondisi data pengangguran atau klaim pengangguran masih dibilang positif, masih bagus ya, masih kecenderungannya bagus. Beda dengan seperti di tanggal 8 Januari ya, itu mencapai 206, itu kondisinya tidak terlalu bagus untuk data klaim pengangguran itu sendiri. Tapi dengan adanya nanti keluar data sebesar 195.000 sampai dengan 192.000 ya, kalau kita lihat secara data saat ini memang ada kenaikan dari klaim pengangguran tersebut. Tapi apapun itu nanti kalau datanya memang menghasilkan data di atas daripada perkiraan, tentunya akan melemahkan indeks dolar. Oke ya, jadi untuk sementara ini sesuai dengan data sebelumnya 190.000 ya, diprediksikan naik menjadi 195.000 atau 192.000, menjadikan indeks dolar akan terjadi pelemahan dan akan berdampak kepada XAU USD akan terjadi kenaikan, dan kemudian indeks maksud saya per USD ya, ada Euro, GBP, AUD, maka akan terjadi kenaikan. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk data ekonomi yang nanti malam akan rilis. Insya Allah saya akan update hasilnya di grup Telegram ZF Brotherhood. Jika mana teman-teman belum ikutin, silahkan diikutin, link ada di deskripsi. Oke, thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.